Channel Inspirasi Santri Kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue ditemenin lagi sama alumni Pancul Goang. Yaitu sebelah saya ada Mas dan sebelah saya ada Mas Bisri. Kebetulan kemarin itu kita ke Kalianda ya, tempat Yai Sobi ya. Santrinya Yai Sobi Mengadakan acara peresmian Pondok Pesantren Nurul Aziz di Kalianda. Ini pada sehat semua nggak ini Mas Bob? Walah, alhamdulillah lah kalau saya. Ya. Mas Yan ini, Mas Arif ini kegiatannya apa sekarang ini? Ada kegiatannya ngangguran. Enak berarti ya. Iya, kalau dia nganggur sambil ngarit dia ngaji sama wirid. Jadi ini banyak yang nanya sih tentang di Facebook kita di inisiatif channel. Terus ada yang nanya nih Mas Arif, Mas Bisri, bagaimana kebiasaan ngomong jorok di bulan puasa? Itu kayak mana? Saya juga kadang-kadang sih keceplosan juga. Kadang-kadang saya keceplosan juga. Jadi jatuhnya gimana kalau pas bulan puasa ngomong jorok gitu? Dancu lah, inilah. Ya itu mungkin karena pas ini ya momennya kita membicarakan tentang puasa, karena besok kita udah melakukan ibadah puasa kan. Jadi kita harus mempersiapkan diri untuk bisa nahan perut nih dari makan, minum, apalagi sama perkataan-perkataan. Mungkin kalau yang menjawab ini harusnya Mas Arif dulu. Wah, suhu berarti ya. Udah bawa ini nih. Oke. Jadi gimana Mas? Ya benar juga sih yang udah ngomongin Mas Bisri tadi kan. Tua dah. Maksudnya ada sesuatu yang pernah dikatakan oleh suatu kitab, nama kitab itu Ihya Ulumuddin. Ini kebetulan saya bawalah kitabnya ini, kitab Ihya Ulumuddin. Mungkin untuk kawan-kawan yang punya kitabnya bisa dibuka lah kitabnya. Kitabnya babnya Asrarus Shaum wa Syurutuha wal Batini gitu. Jadi kitabnya itu ada samar-samarnya puasa itu ada 6. Ada 6 atau ada berapa ini? Ya, ada 6. Nah itu syarat asrar yang kedua, yang nomor 2 itu gini bunyinya, hifdzul lisan an hidya wal kadzib wal ghodimah wan namimah wal fahish. Nah titik dari pembahasan kita ini ada di fahish, al fahisnya itu. Kalau bahasa Jawanya gunem olo, jadi berkata yang buruk itu tidak boleh, tidak diperbolehkan. Yang itu maksudnya. Ya memang kalau membicarakan tentang hukumnya berkata kotor, kalau tentang puasanya, kita lagi puasa nih, kok ngomong jorok, ngomong apalah gitu. Nah itu tidak bisa merusak puasanya, tapi mengurangi mengurangi pahala puasa. Sebab apa? Karena itu bukan sesuatu yang membatalkan puasa, tapi sebagai ciri dari puasa itu, salah satunya yang harus kita jaga adalah hifdzul lisan, menjaga lisan kita untuk tidak berkata kotor. Nah, seperti itu. Berarti kayaknya bulan puasa ini bukan lisan aja yang dijaga, mata. Apalagi yang sering anak-anak muda sekarang nyore, gibah. Tapi ada juga Mas Bob yang misalnya ketika dia itu berkata kotor, batal puasanya. Kenapa itu? Ketika nanti makom orang ini bukan lagi kayak kita, makomnya ini bukan orang yang awam. Jadi tingkatannya orang puasa ini kan ada 3 nih. Ada tingkatannya. Orang awam. Kalau saya ini, Ya kita maksudnya awam. Umum lah. Umum. Orang yang umum. Orang yang umum. Yang satu orang umum, yang kedua orang yang khusus.
Yang ketiga adalah orang yang khususil khusus. Nah, kalau ada orang yang tingkatannya sudah makomnya khusus, ketika dia berucap kotor, batal puasa. Oh. Kalau kita ini yang harus dijaga, kalau orang yang umum, satu, nggak boleh makan dan minum, menjaga syahwat kita. Menjaga syahwat kita, salah satunya ya di kemaluan kita lah intinya, syahwat dan segala macam, menjaga farji itu alat kelamin kita, farji, terus makan dan minum. Kalau yang misalnya khusus itu, dia harus jaga lisan, jaga mata, ya kan, jaga tangan, jaga kaki. Kalau dia kok udah makomnya khusus, kok dia tergoda sama setan mau ke diskotik, batal puasa. Yang khusus. Yang khusus ini makom kayak kita kan yang apa namanya? Umum. Yang umum. Itu tuh orang yang kayak mana sih? Ya. Apa ulama-ulama? Ya, yang tingkatannya sudah masuk ke ranah wirai. Contohnya ya kayak ulama-ulama yang sudah tingkatannya sudah mengetahui ilmu-ilmunya. Juga bukan suatu ilmunya aja, intisari dari ilmu sudah masuk ke dalam hati, seakan-akan itu udah menjadi darah daging dia, makanya naik tingkatannya jadi khusus. Untung aja kita masih yang awam. Masih aman berarti ya. Tapi bukan cuma bicara kotor doang Mas ya. Ya. Nah, yang saya tadi baca tadi itu banyak tuh tadi. Apa itu? Yang bisa mengurangi pahala puasa tadi. Intinya kita harus bisa menjaga lisan kita. Intinya harus bisa menjaga lisan kita. Tidak boleh membicarakan orang lain, nggak boleh berdebat-debat adu domba gitulah, nggak boleh namimah, adu domba, Ghibah. Kalau ngeghosting orang itu Sama aja tuh. sama aja ya. Sama aja. Masuk tuh. Masuknya kemana tadi itu Mas Arif? Gunjing orang. wal khusumah gitu. Wal khusumah. Kalau toksik nggak boleh ya. Nggak boleh. Jadi kayaknya bulan puasa ini harus di stop dulu kayaknya. Iya, harus lanjut. Tapi kalau udah selesai bulan puasa boleh lanjut. Nah, Kalau nggak boleh. Oh. Nggak boleh karena ada dalam Al-Qur'an surat An-Nisa itu kalau nggak salah ayatnya ayat 148. Lafadznya agak lupa saya, tapi artinya bahwasanya Allah itu tidak suka dengan perkataan yang kotor, kecuali orang itu tadi memang orang yang terzolimi. Makanya ada istilah kalau ada orang zolim, dizolimi, hati-hati sama perkataannya. Kita nih dizolimi kan kita jengkel, oh neraka orang itu, celakaan dia orang itu. Karena apa, doanya orang yang terzolimi ini bisa terkabul kata Allah. Nah, gitu, makanya hati-hati ketika kita berkata kotor sama orang lain, karena disitulah orang terzolimi akan dikabulkan doanya. Nah, Banyak juga berarti. iya banyak. Ini yang dinukil Mas Arif ini kitab sangat bagus sekali karena kutipan dalam kitab Ihya itu sangat merangkul dalam kehidupan kita. Karena seorang filosof Imam Ghazali ini sangat hebat sekali. Perpaduan hadis-hadis yang mungkin nggak dikenal banyak orang, tapi punya filosofi kehidupan yang sangat dalam. Oke. Terus boleh nanya lagi nggak nih? Belum. Mumpung mau bulan puasa kan ya? Iya. Terus apa sih hukumnya memakai siwak di bulan puasa? Nah, ini Pas bulan puasanya itu malam apa siang? iya juga sih. Yang pasti sih pas siangnya. Siangnya. Kalau malamnya sih nasi aja dimakan. Kalau siwakan itu Mas ada dua kaul, maksudnya nggak dua kaul lah. Setahu saya ada pendapat banyak di situ. Ada yang bilang di salah satu ulama ada yang tidak apa-apa. Tetap disunahkan memakai siwak. Menggunakan siwak itu
sah-sah aja dan mendapatkan kesunahan. Tapi ada juga yang orang ini dimakruhkan ketika menggunakan siwak. Karena di situ siwak ini kan berasa, Mas. Ada asin-asin, rasa asin itulah yang membuat itu nanti menjadi makruh. Contoh seperti orang berkumur itu kan nggak membatalkan puasa tapi makruh. Sikat gigi itu makruh. Nah, itu yang menurut saya nanti nyusullah dalilnya. Berarti gosok gigi juga bisa jadi makruh. Bisa jadi. Tapi tidak membatalkan kan? Tidak membatalkan. Oke. Ini saya tambahin sedikit Mas ya. Ini masalah wudhu, nanti takutnya ada ini kan. Oke. Oh ya, pas Wudhu kalau kumur itu kan Ah. sebenarnya hukumnya sunnah. Jadi karena di bulan puasa itu dimakruhkan, nggak kumur-kumur nggak masalah, karena hukumnya sunnah. Kumur-kumur itu, kumur-kumur, membersihkan hidung, gitu. Itu sunnah. Iyalah. Jadi sesuatu perkara yang tadinya sunnah ya bisa aja makruh. Makanya ini kita jangan jadi orang yang monoton atas hukum. Mentang-mentang itu tadi sunnah ya selamanya sunnah. Karena apa? Karena ada makalah kullu amrin mustasnanya. Setiap perkara itu pasti ada pengecualiannya. Ini sunnah kecuali bulan puasa. Bulan puasa. Nah, gitu. Rokok juga makruh kecuali kalau nggak bisa belajar tanpa rokok ini. Nah, ngaji misalnya. Saya ini kalau nggak ngerokok otaknya buntu banget, nggak bakalan bisa memahami yang mau saya baca. Saya belajar nggak bisa nyampe ke otak saya kalau nggak ngerokok. Nah, berarti apa hukumnya? Pengecualian bagi orang yang seperti ini. Karena apa? Nggak ada kepastian hukum rokok. Tapi ada sebagian ulama juga saya ngedengar itu ya. Dia kerja di tempat rokok juga. Ada yang ngomong baru kemarin sih itu haram. Tapi gimana itu? Apalagi ngerokoknya kan? Dia kerja di pabrik rokok aja jatuhnya haram. Jadi itu kayaknya jangan dibahas dulu. Oke. Biar penasaran ya. Udah berapa menit ini, Mas? Oke, udah lumayan juga, kayaknya udah malam juga nih. Nanti kita lanjut besoknya. Yang mau bertanya di Facebook kita di Inisiatif Channel, monggo. Yang tentang mumpung di bulan puasa ini ya. Iya, di bulan Yang puasa. Membatalkan apa? Syarat rukunnya apa? Jadi buat hari ini kita tutup aja. Insya Allah besok lah kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inisiatif Channel Inspirasi Santri Kreatif.